Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini gue akan lanjutin rangkuman novel Mougakuin no Futekiusa yang udah sampai volume 11 atau lanjutan animenya part 23. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin tonton dulu biar kalian enjoy dengan alur ceritanya guys. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Ano, Shin, dan Rei berhasil mengikuti kapal Balzer Undo dan berhasil masuk ke dunia yang terletak di kedalaman Laut Perak. Ternyata itu bukan dunia yang ditinggali Balzer, melainkan dunia yang berbeda lagi guys. Dan nama dunia yang ditinggali Balzer adalah dunia pedang suci Hivolia. Balzer memasuki dunia Militia hanya berniat mengambil pedang roh Evans Mana yang tadinya ada di dunianya. Saat itu kapal besar yang digunakan Balzer berbelok dengan kecepatan yang luar biasa dan mendarat di hutan yang mereka sebut misterius. Ternyata Balzer juga sudah tahu kalau Ano, Shin, dan Rei mengikutinya. Lalu Balzer menanyakan pada Rei, apa dirinya berniat mengambil Evans Mana lagi. Rei hanya menegaskan kalau dirinya tidak mencuri Evans Mana, pedang itu sendiri yang datang pada Rei. Sebenarnya Balzer hanya diperintahkan Raja Suci di dunianya untuk mencari pedang itu, namun saat Rei menceritakan semuanya, Balzer mencoba mempercayai Rei dan mengembalikan Evans Mana lagi pada Rei. Tapi jika Rei terbukti mencurinya, Balzer akan datang lagi ke dunia Militia dan mengambilnya. Balzer hanya menghormati keputusan Evans Mana yang datang sendiri ke dunia Militia dan memilih Rei. Tapi sebenarnya dia juga sangat meremehkan penduduk dunia dangkal guys. Menurutnya dia dapat mengambilnya lagi kapanpun dengan mudah. Walaupun awalnya para bawahan Balzer tidak setuju memberikan Evans Mana lagi pada Rei, karena mereka takut pada Raja Suci yang sudah memerintahkan mereka. Lalu Rei mengenalkan Anos dan Shin pada Balzer. Di sini Anos menanyakan tentang dua orang yang sebelumnya menyerang Mama Anos, dan Anos sebelumnya sempat mematahkan cakar mereka untuk menanyakannya pada Balzer. Anos juga menceritakan kejadiannya dengan detail tentang pertarungannya melawan Quastria, Artenon, dan satu teman prianya. Setelah mendengar cerita Anos dan melihat Anos membawa cakar mereka, Balzer dan teman-temannya langsung menatap Anos dengan waspada dan mengeluarkan senjata mereka. Balzer mengira Anos mengada-ada tentang ceritanya, tapi Anos memegang bukti kalau cakar mereka berhasil Anos patahkan. Menurut Balzer, tidak mungkin penduduk dunia dangkal mengusir singa Artenon, apalagi mematahkan cakar mereka. Jadi Quastria, Artenon, dan satu teman prianya dikenal sebagai singa Artenon guys. Bahkan singa Artenon sering menghancurkan negara-negara di dunia dalam dan membuat kekacauan. Jadi sangat tidak mungkin penduduk dunia dangkal mengusir mereka menurut Balzer. Penduduk dunia dalam dan dangkal itu perbedaannya sangat jauh sekali dari segi kekuatan guys. Dan para singa Artenon sangat dimusuhi di kedalaman Laut Perak karena mereka suka mengacau. Di sini Balzer berpikir kalau Anos adalah salah satu dari mereka yang ingin menyusup ke dunia Hivolia. Wajar jika Balzer dan temannya sangat waspada karena Anos memiliki cakar yang menjadi senjata mereka guys. Tapi Anos dengan jujur bilang kalau dirinya tidak tahu apa-apa dan bertarung melawan mereka. Tanpa pikir panjang, Balzer dan anak buahnya langsung mengeluarkan busurnya dan menyerang Anos sekaligus. Anos pun akan membuktikan kalau dirinya benar-benar sudah mengusir dua singa Artenon. Dan bertanya pada Balzer, apakah kau perlu bukti kalau aku lebih kuat dari dua singa Artenon? Menurut Anos terlalu berlebihan menyebut dua singa Artenon itu monster. Lalu Balzer menembakkan sihir berbentuk salib suci dan Anos menembakkan 100 Geogres. Tapi Anos merasa aneh dengan sihir Geogresnya yang terasa sangat lemah. Hingga serangan Balzer dengan mudah bisa menghancurkannya dan terus melesat hingga mengenai kaki Anos. Menurut Balzer, sihir dari dunia dangkal akan terasa sangat lemah jika digunakan di dunia dalam. Karena tekanan di dunia dalam sudah sangat jauh berbeda. Misal jika ada penduduk dunia dangkal yang lemah dan masuk ke dunia dalam tidak akan bertahan guys. Karena tingkat kepadatan udara, sihir, dan yang lainnya jelas sangat berat di dunia dalam. Bahkan menurut Balzer, satu kapal yang digunakannya saja tingkat kepadatannya setara dengan satu dunia di lapisan terdangkal. Makanya Balzer tidak membawa kapalnya masuk ke dunia Militia. Dan Balzer sebelumnya hanya main-main dengan Rei, tapi Rei sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatannya. Balzer bilang jika dirinya mengeluarkan kekuatan di dunia dangkal sudah pasti dunia itu akan hancur. Dengan kecepatannya, Balzer menendang Anos hingga terlempar sampai membentur kapal dengan sangat keras. Dan Balzer bilang itu baru menggunakan kecepatannya. Demen malah tuh Anos, kalau di dunia yang bisa sedikit menahan kekuatannya guys. Anos pun menyadari kalau dinding kapal yang terbentur dirinya sama sekali tidak lecet.
Lalu Anos pun berdiri dan memusatkan kekuatan di kaki kanannya untuk menendang kapal Balzer hingga kapal itu terlempar ke udara dan hancur. Balzer dan semua temannya langsung terkejut melihatnya. Anos juga minta maaf pada mereka karena Anos pikir kapal itu lebih kuat dan hanya terpental, malah hancur. Kampret nih orang, sekalinya meningkatkan kekuatan nggak bisa kontrol. Setelah itu Balzer mengeluarkan pedangnya dan pedang itu bereaksi terhadap Anos. Balzer semakin yakin kalau Anos adalah salah satu dari singa pemusnah Artenon. Di dunia Balzer itu ada sekolah yang namanya Akademi Pemburu guys. Dan para pemburu itu sangat bermusuhan dengan orang-orang yang mereka sebut singa Artenon. Setiap pemburu memiliki kristal di pedangnya. Nah, kristal itu akan menyala merah atau bereaksi jika berhadapan dengan singa Artenon. Walaupun Anos bingung apa yang dimaksud Balzer karena Anos memang terlahir di dunia Militia. Tapi Anos sempat mengingat perkataan Quastria yang menyebut mama Anos sebagai putri bencana. Setelah itu Balzer menggabungkan serangan dengan anak buahnya dan menyerang Anos sekaligus. Anos juga menggunakan Morara Tenso Guenas untuk menangkap semua serangan itu. Tapi ada sedikit yang meleset dan dihentikan oleh Shin dan Rei. Lalu Balzer menarik busurnya dan menghasilkan serangan yang berlapis. Anos juga mengumpulkan kekuatan di tangannya dan meninju serangan itu hingga menghempaskan Balzer dan semua anak buahnya. Sebenarnya Anos menyuruh Balzer untuk menghentikan kesalahpahaman itu, namun Balzer tetap keras kepala. Beberapa anak buah Balzer terlempar sampai ke kedalaman hutan. Rei dan Shin masuk ke hutan untuk menghadapi mereka. Tapi Anos mengingatkan mereka berdua untuk tidak pergi terlalu dalam. Karena Anos menyadari kalau hutan lebat yang ada di tempat itu memancarkan aura magis yang sungguh besar. Balzer juga terlihat panik dan menghubungi teman-temannya. Lalu Balzer masuk ke dalam hutan untuk mencari temannya yang tadi terlempar. Anos sempat mendengar percakapan Balzer dan temannya. Balzer bilang harus segera meninggalkan hutan itu karena jika terlalu lama Tuan Dua Raja akan muncul dan mereka semua bisa mati. Lalu Anos menemukan teman Balzer dan melemparkannya pada Balzer. Anos bertanya sekarang apa yang akan Balzer lakukan. Saat Balzer sedang menyembuhkan temannya, tiba-tiba tubuh Anos tertusuk tangan seseorang dari belakang. Balzer juga segera mengangkat pedangnya, tapi seketika lengannya langsung terputus oleh orang yang menusuk Anos. Balzer dan temannya langsung pucat dan memanggil orang itu dengan sebutan Dua Raja. Anos juga tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Walaupun sebutannya Dua Raja, tapi cuma satu orang guys. Ini orang GG parah sih. Saat Dua Raja hampir menebas leher Balzer, Anos langsung menghentikan tangannya. Anos bilang apakah sapaan orang-orang di dunia ini dengan melubangi tubuh seseorang. Dua Raja hanya menatap Anos dan meningkatkan kekuatannya. Anos juga terus menahan tangannya dan mengimbangi kekuatannya. Di waktu yang bersamaan, Balzer juga mengeluarkan banyak darah hanya diinjak bayangannya oleh Dua Raja. Dua Raja hanya bilang serahkan nyawa Balzerundo dan tinggalkan laut pohon atau hutan itu guys. Dia juga sempat menyebut nama sekolah Pablo Hitara. Dan dia menganggap kalau Anos adalah teman Balzer karena melindunginya dan bergabung dalam sekolah Pablo Hitara. Tiba-tiba tubuh Dua Raja diselimuti percikan biru dan kekuatannya juga meningkat lagi. Anos sampai kagum dengan kekuatannya dan Anos belum bisa melihat dasar kedalaman Dua Raja. Balzer dan temannya sampai terlempar karena hempasannya. Anos juga sedikit melepas kekuatan sejatinya dan tubuh Anos diselimuti partikel hitam. Anos dan Dua Raja masih di posisi yang sama dan belum bergerak sedikit pun. Anos masih memegang tangan Dua Raja. Karena bentrokan kekuatan mereka, dunia itu terus bergetar, laut, hutan, dan wilayah sekitar terhempas karena bentrokan itu. Entah sudah sejauh mana Balzer dan teman-temannya terlempar. Ekspresi muka Dua Raja terlihat bersemangat melihat kekuatan Anos. Dia juga bilang sudah sangat lama tidak melihat orang sekuat itu. Dan menurutnya Anos sangat beruntung karena bisa melihat kekuatan sejati dari Tuan Dua Raja yang menguasai dua arah. Setelah itu Dua Raja menggunakan sihir Niritsu Kagetsu yang bisa menyerang bayangan seseorang. Bahkan hanya menginjaknya saja Anos sampai memuntahkan darah. Anos juga menggunakan kematian akar Betsep pada Dua Raja, tapi Anos tidak merasakan ada akar yang seharusnya ada di sana. Lalu Anos menembakkan 100 Geogras ke arahnya. Dua Raja juga menggunakan Dogba Azebara yang bisa mengeluarkan 100 bintang biru dan dengan mudah menembus Geogras Anos. Anos sampai menggunakan mata kehancuran dan Benevolent untuk menahan serangan itu. Namun tetap tidak bisa dan menembus tubuh Anos hingga akarnya bocor dan melahap serangan itu. Lalu Anos menahan tubuh Dua Raja menggunakan Zora Edipto dan menyambarnya dengan jirat. Tapi Dua Raja langsung melepaskan diri dan menangkap jirat Anos dengan tangan kanannya dan mengembalikannya pada Anos. Bahkan jirat yang dia kembalikan berkali lipat lebih kuat dari sebelumnya.
Sambil terus mengamati tangan kanan dua raja yang bisa mengembalikan serangan dan melipat gandakannya, Anos terus menyerangnya dengan geogras beruntun. Anos juga menggunakan linel dan memperbanyak tubuhnya untuk mengepung dua raja. Lalu Anos menggunakan Veneziera di setiap tubuhnya yang entah itu ada berapa. Dua raja juga menggunakan Niritsu Kagetsu untuk menyerang semua bayangan Anos. Tapi Anos terus menspam Venezieranya, hingga akhirnya dia berhasil menusuk tubuh dua raja. Lalu menggambar 20 gerbang yang semuanya mengeluarkan siden dalam skala besar. Bahkan menurut Anos, jika siden itu digunakan di dunia Militia, sudah pasti kehancuran akan terjadi. Anos juga sambil mengamati seberapa besar kehancuran yang ditimbulkan di dunia dalam. Di tengah badai petir ungu, dua raja mengeluarkan bintang biru dan melahap semua siden Anos. Anos semakin kagum pada kekuatan dua raja dan dunia dalam yang bisa menahan kerusakan sihir-sihirnya. Lalu akhirnya Anos menggambar 7 spiral sihir dan mengeluarkan api Egilgron Angdroa. Anos sudah mengamati ketahanan dunia dalam dan menurutnya api Egilgron Angdroa tidak akan sampai melenyapkan dunia itu. Lalu Anos pun melepaskannya pada dua raja. Dua raja juga menabrak api itu dengan bintang biru yang cukup besar. Serangan mereka bertabrakan, namun bintang biru langsung menjadi abu dan Egilgron Angdroa terus melesat pada dua raja. Serangan yang dilemparkan dua raja semuanya menjadi abu. Lalu dua raja memusatkan kekuatan di tangan kanannya dan menangkap semua api Angdroa Anos. Di saat itulah Anos sedang mengamati sihir yang digunakan dua raja dan melihat kedalamannya. Menurut Anos, sihir itu luar biasa karena bisa menahan api Egilgron Angdroa. Bahkan dengan tangan kanannya, dua raja bisa melempar kembali api Angdroa dan melipat gandakan kekuatannya. Namun Anos sudah melihat kedalaman dan struktur sihir itu. Anos bilang sangat menyukai sihir yang digunakan dua raja. Dengan itu Anos menciptakan sihir baru yang sama konsepnya dengan tangan kanan dua raja, yaitu Ryan. Lalu Anos menangkap api Angdroa yang dilemparkan dua raja dan melemparkannya kembali dengan kekuatan yang sudah digandakan juga guys. Di waktu yang bersamaan Anos juga melemparkan ratusan geogras dan Avian Sgiara pada dua raja. Begitu juga dengan dua raja yang sudah mengembalikan api Angdroa dibarengi dengan bintang birunya. Mungkin sampai 5 kali mereka terus balik melemparkan api Angdroa dan sudah pasti kekuatannya meningkat 10 kali lipat lebih guys. Jika api itu sampai meleset dan salah satu dari mereka tidak bisa mengembalikannya, sudah pasti dunia itu akan langsung menjadi abu. Tapi Anos dan dua raja malah terlihat sangat menikmati pertarungan mereka. Anos juga terus mengamati sihir-sihir milik dua raja dan mencoba menirunya. Baru kali ini Anos tertarik dengan sihir orang lain guys. Sambil terus mengembalikan api Angdroa yang kekuatannya udah nggak ngotak lagi, dua raja berhasil menjahit bayangan Anos di udara. Walaupun Anos bisa lepas menggunakan Veneziera, tapi tetap saja Anos kagum dengan sihir itu. Dan Anos mempelajarinya juga. Lalu Anos menangkap api Angdroa lagi dan melipat gandakannya. Namun di saat itu Anos sudah mulai khawatir jika dua raja tidak bisa menahannya, sudah pasti dunia itu akan lenyap. Tapi Anos tetap melemparkannya. Kali ini dua raja terlihat kewalahan. Dia sampai terdorong ke belakang, lalu dia menggunakan kekuatan tangan kirinya yang bisa menyerap apapun. Mungkin api itu udah terlalu kuat bagi dua raja. Tiba-tiba Anos merasakan kalau kekuatan dua raja semakin menurun dan bahkan hampir menghilang. Penurunannya sangat drastis guys. Dan api Egilgron Angdroa yang masih ditahannya hampir lepas kendali. Dengan cepat Anos langsung meraih api itu dan di waktu yang bersamaan Anos juga menusuk dirinya sendiri untuk membuka akarnya. Lalu Anos memasukkan semua api Egilgron Angdroa ke dalam akarnya. Saat itu hutan lautan yang ada di dunia itu berubah menjadi abu. Wilayah itu sampai terbelah dan tidak terlihat ujungnya. Langit juga terus dikikis menjadi abu. Sedangkan api Angdroa masih dihancurkan oleh akar Anos dan diredam menggunakan akar Graham hingga benar-benar lenyap. Namun kerusakan yang ditimbulkan benar-benar besar. Sedangkan dua raja sudah tergeletak di tanah dan kehabisan energinya. Dia bertanya kenapa Anos menolongnya dan akar macam apa itu. Sudah pasti Anos tidak ingin dunia itu lenyap. Anos melihat lagi ke dalaman tubuh dua raja. Dan Anos menyadari kalau tubuh itu adalah tubuh seorang dewa dan terus menyerap kekuatan dari akar yang ada di dalamnya. Anos bertanya apakah tubuh itu dari dulu terus menyerap kekuatan sebanyak itu. Dua raja bilang kalau sebenarnya tubuhnya adalah milik tuanya yang sudah mati. Namun tubuhnya tidak bisa hancur asalkan ada kekuatan yang bisa terus diserap. Dan orang yang saat ini ada di dalam tubuh dua raja adalah Ron Cruz. Ron Cruz itu dulunya adalah pelayan dari dua raja yang sebenarnya guys. Dan nama dari dua raja yang sebenarnya adalah Noah. Jadi Ron Cruz ingin terus mempertahankan tubuh tuanya agar tidak lenyap.
dengan cara mendiami tubuh tuanya dan terus menyuplai kekuatan pada tubuh itu. Jadi selama Ron Cruz menggunakan tubuh itu, kekuatannya akan terus diserap. Dan memang sebelum bertemu dengan Anos, kekuatan Ron Cruz sudah hampir mencapai batasnya. Dirinya sudah sangat lama menggunakan tubuh itu dengan tujuan menunggu tuanya yang belum juga kembali. Dia percaya kalau suatu saat tuanya pasti kembali. Makanya dia terus menjaga tubuh itu. Ron Cruz adalah bawahan yang sangat setia pada tuanya, guys. Walaupun Noah belum juga kembali semenjak mati. Tapi di sini belum dijelaskan bagaimana Noah bisa mati dan meninggalkan tubuhnya. Noah juga sangat ditakuti di kedalaman Laut Perak. Dan dengan keberadaannya saja aliansi yang tergabung dalam Pablo Hitara akan segan. Makanya Ron Cruz terus menggunakan tubuh itu agar semua orang mengira kalau Noah masih hidup. Ron Cruz terus menceritakan semuanya pada Anos. Di sini Anos menawarkan kekuatannya pada Ron Cruz agar tubuh Noah tidak hancur dan Ron Cruz tetap ada di dalamnya. Dengan cara mengalirkan kekuatan Anos terus-menerus pada tubuh dua raja dan menghubungkannya dengan akar Anos agar tubuh itu bisa terus menyerap kekuatan akar Anos sebanyak yang tubuh itu mau. Ron Cruz bertanya kenapa Anos mau melakukan itu. Anos ingin Ron Cruz memberikan semua informasi tentang Laut Perak dan aliansi Pablo Hitara, sekaligus menghargai Noah yang sudah meredam kekacauan di kedalaman Laut Perak. Tapi jika nanti Noah kembali, tentu Anos akan mengembalikan tubuhnya. Ron Cruz dengan sangat senang akan menuruti keinginan Anos. Ron Cruz juga berjanji jika nanti tuanya kembali, dia akan mengenalkannya pada Anos. Dan menurutnya Anos akan akrab dengannya. Anos juga menantikannya dan menantikan bermain lempar bola bertiga dengan mereka. Yang Anos maksud lempar bola itu seperti tadi, guys. Lempar-lemparan api Egilgron Angdroa. Jadi secara tidak langsung, jika lawannya kuat, Anos menikmatinya, guys. Setelah itu Anos menerapkan sihir Athena pada tubuh dua raja dan mengubahnya menjadi pedang ganda. Lalu Anos menghubungkan dengan akarnya. Jadi pedang itu akan terus menyerap kekuatan dari akar Anos yang bocor. Dan Ron Cruz tetap berada di dalam pedang ganda yang terhubung dengan akar Anos. Tentu Anos sudah mengamati di pertarungan sebelumnya kalau tubuh dua raja bisa menahan kekuatan sejati Anos. Dan pedang ganda itu sudah pasti kekuatannya gak ngotak, guys. Karena kekuatan sejati Anos dicor ke dalamnya. Menurut Anos itu seperti Egilgron Angdroa versi senjata tapi apinya tidak menyebar atau lebih efisien. Di sini Anos mengingatkan Ron Cruz yang sudah terhubung dengan akar Anos untuk berhati-hati dan jangan sampai mendekati kedalaman akar Anos. Karena Ron Cruz bisa saja ditelan oleh kekosongan Graham dan dihancurkan oleh akar Anos. Sebenarnya sangat rumit, guys, sihir yang digunakan Anos untuk menghubungkan pedang ganda dengan akarnya. Tapi gue sederhanain aja biar kalian gak bingung. Anos juga jadi bisa melihat kedalaman tubuh dua raja dan menciptakan sihir yang konsepnya sama dengan milik dua raja. Setelah itu Anos menghubungi Sin dan Rey yang sebelumnya mengikuti Balzer sampai ke dunia yang berbeda lagi tapi masih berada di kedalaman Laut Perak. Padahal Anos sudah mengingatkan mereka untuk tidak terlalu jauh karena penduduk dunia dalam level kekuatannya sangat jauh berbeda. Tapi sebenarnya mereka berdua terselamatkan, guys. Karena kalau tadi tidak jauh dari Anos, sudah pasti akan tertelan oleh pertarungan Anos dan Ron Cruz. Saat itu Sin melaporkan kalau mereka sampai di wilayah yang bernama Pablo Hitara. Di depan mereka juga ada benua yang terapung dan itu sangat besar. Sambil menuju ke sana, Ron Cruz menjelaskan apa itu Pablo Hitara. Pablo Hitara adalah nama akademi yang terbentuk dari gabungan perwakilan dunia dalam, guys. Jadi ada banyak dunia yang tergabung di dalamnya. Dan Pablo Hitara itu seperti pemerintahannya. Namun tidak semua dunia dalam tergabung di dalamnya. Semua dunia manapun boleh bergabung ke dalam aliansi Pablo Hitara dan Pablo Hitara lah yang menentukan hierarki dunia. Tapi cuma yang tergabung di dalamnya, tidak semua dunia yang ada di Laut Perak. Namun Ron Cruz sangat menentang adanya Pablo Hitara karena menurutnya aliansi yang tergabung dalam Pablo Hitara sering merampok embun api dari dunia dangkal dan bahkan dunia dalam. Makanya sebelumnya Ron Cruz langsung menebas Balzer karena dunia Balzer juga salah satu aliansinya. Dan dunia Balzer terkenal sering merampok embun api dari dunia lain. Karena jika embun api dirampok sudah pasti dunia itu akan hancur, guys. Dan dulu Noah adalah dewa yang berani menentang aliansi Pablo Hitara secara terang-terangan. Mereka sampai tidak berani mendekati wilayah Noah yang dulu pernah ada di kedalaman Laut Perak dan ditetapkan sebagai laut yang tidak bisa diganggu-gugat karena keberadaan Noah. Noah sih keren parah, guys. Kalau sampai aliansi Pablo Hitara tahu dua raja sudah tidak ada, mereka pasti akan seenaknya sendiri.
Tapi tidak semua aliansi yang tergabung dalam Bablu Hitara itu semuanya jahat. Ada beberapa dunia yang bertujuan untuk mempelajari sihir di sana, karena ada akademinya juga dan siapapun bisa belajar di sana. Namun ada syarat untuk memasukinya, dan Anos ingin mencoba memasukinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Laut Perak. Saat itu Anos sudah sampai di tempat Shin dan Rei. Ron Cruz menjelaskan kalau syarat bergabung dalam aliansi Bablu Hitara adalah dengan membawa kepala dunia dan dewa utama di dunia itu. Anos bertanya, apa itu? Ron Cruz bilang kalau dewa utama adalah dewa yang memiliki semua tatanan di dunia itu, atau Tuhan dari dunia itu. Dan kepala dunia adalah orang yang dipilih oleh dewa utama untuk menjadi raja dunia. Kalau di dunia Militia harusnya Equus yang menjadi dewa utama dan Equus berniat menjadikan Fate sebagai kepala dunia. Tapi malah dikacangin sama Anos. Anos bilang kalau dewa utama di duniaku sudah kujadikan rumah Gear dunia. Dan kepala dunia sudah dibunuhnya. Ron Cruz sampai tidak mengerti apa-apaan itu. Kenapa dewa utama bisa dijadikan rumah Gear dunia? Anos menjawab, kenapa kau malah terkejut? Bahkan kau lebih kuat dari Equus, jadi jangan terkejut. Ron Cruz bertanya lagi, kenapa dunia Militia tidak hancur? Seharusnya jika dewa utama sudah tidak ada, maka dunia itu akan hancur. Tapi Anos malas menjelaskannya, dan Ron Cruz tetap mengerti. Jadi Anos akan tetap mencoba bergabung dalam Bablu Hitara dengan membawa kesadaran Equus nantinya guys. Kesadaran Equus itu masih ada di inti dunia dan Anos akan memindahkannya ke benda lain nantinya. Tapi Ron Cruz bilang satu dunia yang akan bergabung harus membawa beberapa orang atau tidak boleh 3 orang. Kan mereka cuma 3 orang di situ guys. Saat itu Rei dan Shin menyadari kalau ada seseorang di tubuh Anos. Soalnya Anos menyembunyikan pedang gandanya guys. Anos meminta Ron Cruz mengenalkan dirinya pada Rei dan Shin lewat komunikasi pikiran Anos. Tak lama kemudian Ron Cruz melaporkan kalau ada masalah yang gawat. Ternyata masalahnya ada di dalam tubuh Anos. Ron Cruz bilang kalau tubuh Anos seperti neraka. Dia juga merasakan ada kekosongan yang tidak berujung dan kehancuran yang menakutkan. Lalu Anos bilang kalau sihir penggabungannya memang belum selesai, jadi akan tidak bersahabat. Tapi jika nanti sudah selesai, Ron Cruz akan aman. Oh ya, di aliansi Bablu Hitara juga ada semacam kompetisi untuk menentukan hierarki dunia guys. Jadi selama mereka tergabung dalam Bablu Hitara, mereka dapat bertarung dengan dunia lain dengan persyaratan yang ada tentunya. Dan pertarungan itu akan berada di Bablu Hitara. Mereka juga bisa saling menantang pada dunia lainnya. Misal jika ada yang bisa mengalahkan dewa utama di dunia itu, maka dunia tersebut akan menjadi miliknya, sekaligus embun api yang ada di dunia itu. Setelah itu Anos berniat kembali ke dunia Militia untuk mengajak para murid dan Equus agar bisa bergabung. Singkat cerita, Anos sudah melewati kegelapan yang ada di dunia itu dan sedang terbang di Laut Perak. Umumnya orang-orang jika melewati kegelapan dunia, mereka harus menggunakan kapal atau kastil terbang yang sudah dilapisi kekuatan dewa utama. Seperti kapal milik Balzerundo. Dan sebelumnya Balzerundo juga sudah memperbaiki kapalnya yang dihancurkan Anos untuk bisa pergi ke dunia itu. Tapi saat ini Anos menggunakan sihir bintang biru milik 2 raja untuk menciptakan jalan dan menaiki pedangnya untuk terbang menembus kegelapan dunia dan terus terbang di Laut Perak untuk kembali ke dunia Militia. Situasi di Laut Perak itu sangat menakutkan bagi orang yang tidak terlalu kuat. Sihir mereka bisa terhisap karena kekuatannya. Makanya dunia menggunakan gelembung agar orang-orang yang di dalamnya aman. Singkat cerita, Anos sudah sampai di lapisan terdangkal dan siap memasuki gelembung dunia Militia. Anos bisa mengingat apapun yang sudah pernah ia lihat, jadi mau pergi kemanapun Anos tidak akan kesasar. Lalu Anos mulai melewati kegelapan dunia Militia dan akhirnya sampai di Dilhaide. Terlihat Eldemet dan para murid yang sudah menyelesaikan pelatihannya. Eldemet juga sudah memodifikasi kereta Raja Iblis menjadi lebih sangar lagi mungkin. Namun saat itu Anos langsung menuju ke rumahnya dulu karena khawatir terhadap ayah dan mamanya. Dan Anos akan membawa mereka ikut bersama ke Bablu Hitara karena tempat teraman adalah di dekat Anos. Tentu karena Anos juga sudah menyadari seberapa kuatnya penduduk dunia dalam. Oh ya, di perang sebelumnya kan ayah Anos membangkitkan kekuatannya dengan cara yang sedikit memaksa guys, yaitu nge-spam Veneziera dan itu membuat semua kekuatannya tertidur lagi sekaligus ingatannya tentang Chalice juga mulai hilang. Ya walaupun mereka tetap satu orang. Wajah mereka juga sebenarnya sama, cuma bedanya kalau Chalice lebih kelihatan sangar, kalau Gustav kelihatan lucu. Setelah itu Anos memindahkan kesadaran Equus yang ada di Gear dunia ke dalam mesin kereta Raja Iblis.
Lalu Anos menghubungi 7 leluhur iblis. Jika terjadi sesuatu, Anos meminta mereka untuk memanggil Diedrich dan Reno untuk mengatasinya. Karena Anos akan pergi selama 3 harian mungkin. Setelah itu mereka mulai menaiki kereta Raja Iblis. Archana dan semua murid juga ikut dan Eldemet akan menjadi masinisnya. Sedangkan Misa Necron yang akan mengendalikan kereta itu karena dia yang bisa mengalirkan embun api untuk menjadi bahan bakarnya. Singkat cerita, mereka sudah berada di Laut Perak. Siapapun pasti kagum saat melihatnya. Dan orang-orang yang memiliki sihir lemah akan menggigil ketakutan. Karena semua kekuatan seolah tumpah di dalamnya. Anos juga menerapkan pelindung pada ayah dan mamanya. Setelah berjalan cukup lama, kereta mulai memasuki dunia tempat Akademi Pablo Hitara. Di dunia itu matahari baru tenggelam dan bulan akan segera muncul. Ray dan Shin juga sudah menunggu mereka dan kereta mulai menuju ke benua terapung tempat Akademi Pablo Hitara. Di pintu gerbang, penjaga menanyai mereka dan Anos mendaftarkan diri sebagai Mauga Queen. Tanpa kesulitan apapun, para penjaga dengan sopan membukakan gerbangnya karena mereka mendengar Akademi Raja Iblis. Tapi sebenarnya para penjaga mengira Akademi Raja Iblis yang terkenal bukan Mauga Queen-nya Anos, guys. Setelah masuk ke benua terapung, di atas mereka juga ada kapal yang sangat besar dan menyalip mereka dari atas. Kapal itu juga sedang menuju ke Pablo Hitara. Tentu Anos seperti nostalgia melihat kapal super besar itu. Dan Sasha langsung berteriak karena Sasha sangat mengenal kapal itu. Karena hanya kapal itu yang bisa terbang bebas di langit kehancuran saat Abernethy masih beres. Kapal itu sama persis dengan Zerida Venus milik Faris Noir. Kereta Raja Iblis sempat menghubungi kapal itu namun tidak direspon. Karena mungkin kereta Anos terlalu kecil bagi mereka. Setelah mendarat, Anos, Sasha, dan Misa Necron mendaftarkan diri dan ada dewa yang menyambut mereka. Dewa itu bernama Oturu, dia seperti kayak pembimbingnya gitu, guys. Oturu juga menyiapkan penginapan untuk beristirahat para murid. Oturu menanyakan persyaratan yang ada untuk bergabung dan menanyakan di mana dewa utama dunia Militia. Saat itu Anos membawa Equus yang menggunakan wujud gear kecil dan menunjukkan inilah dewa utamanya. Sedangkan untuk kepala dunia Anos sendiri. Walaupun awalnya Oturu sangat tidak percaya, tapi Anos menceritakan semuanya dan akhirnya Oturu memakluminya dan menganggap kalau itu adalah situasi yang sangat langka. Karena umumnya dunia tidak akan bisa bereinkarnasi tanpa adanya dewa utama dan kepala dunia. Di saat itu juga Oturu akan mengirimkan orang untuk mengecek dunia Militia dan menentukan hierarkinya. Sebelum dunia Militia bereinkarnasi bahkan belum bisa dikategorikan sebagai dunia kecil, guys. Dan masih dianggap dunia busa yang belum berkembang. Makanya sebelum bereinkarnasi tidak ada orang luar yang memasukinya karena terlalu samar sampai tidak bisa dianggap sebagai dunia kecil. Anos bertanya apa nama dunia ini. Oturu bilang Pablo Hitara sekarang berada di dunia Elanesia ke-7 dan ditetapkan sebagai laut bebas, jadi siapapun bisa memasukinya tanpa izin. Tentu Misa dan Sasha tidak asing dengan nama itu, dan menceritakan semuanya pada Oturu. Menurut Oturu, kemungkinan pencipta dunia Elanesia memang ibu Sasha dan Misa yang telah bereinkarnasi di kedalaman Laut Perak. Karena ada kasus di mana akar dewa yang sangat kuat terus mengembara di Laut Perak dan akhirnya bereinkarnasi. Dan pria yang menemui Sasha dan Misa di bumi sebelumnya kemungkinan adalah Gai Ambret menurut Oturu. Saat itu Oturu mulai menjelaskan tentang tingkatan lapisan yang ada di Laut Perak. Dari mulai lapisan pertama sampai lapisan 10 itu dikategorikan lapisan dangkal. Dan lapisan 10-20 adalah lapisan menengah. Dan lapisan 20 ke sana sudah lapisan dalam. Dan di setiap lapisan terdapat dunia yang tak terhitung banyaknya. Umumnya semakin dalam lapisannya maka penduduk yang ada di dunia itu juga semakin kuat. Perbedaannya itu jauh banget, guys. Misal kepadatan dunia dangkal itu sama dengan satu kapal yang ada di dunia dalam. Lapisan pertama dan kedua saja itu perbedaannya sudah jauh yang sama-sama di tingkatan dangkal. Sebenarnya masih ada lapisan yang lebih ngeri lagi dari lapisan dalam tapi belum dijelaskan di part ini. Karena nanti kedepannya masih akan terus dijelaskan tentang Laut Perak. Oturu menjelaskan kalau aliran embun api di Laut Perak itu dari dangkal ke dalam. Jadi secara tidak langsung dunia yang ada di lapisan dangkal akan terus membocorkan embun apinya ke lapisan dalam dan seterusnya. Umumnya dewa utamalah yang berusaha menjaga embun api agar tidak terlalu deras mengalir ke dalam dengan cara mereinkarnasi dunia itu. Tapi untuk kasus dunia Militia memang langka. Penduduk dunia dalam juga sering merampok embun api dari dunia dangkal karena mereka bisa dengan mudah mengalahkan dewa utama yang ada di dunia dangkal.
Anos bertanya, apa yang menentukan dunia itu dalam atau dangkal? Tentu saja jumlah embun api yang dimiliki, tapi yang paling berpengaruh adalah orang yang patuh di dalamnya. Sedangkan Anos kebalikannya. Namun jika bisa merampok embun api dan memindahkannya ke dunia itu, maka dunia itu akan semakin dalam lagi. Sedangkan di Pablo Hitara juga sering diadakan kompetisi untuk menentukan hierarki dunia. Kompetisi terakhir dimenangkan oleh dunia Elanesia, makanya benua terapung dipindahkan ke dunia Elanesia sebagai pusatnya. Anos bertanya lagi tentang dunia Hivolia yang ditinggali Balzer. Oturu bilang kalau dunia Hivolia berada di peringkat kedua dalam aliansi Pablo Hitara, dan dunia itu juga berada di lapisan dalam. Tapi dunia Elanesia berada lebih dalam dari Hivolia, walaupun belum dijelaskan di lapisan berapa guys. Setelah itu, Oturu meminta Anos untuk istirahat karena besok akan ada pertemuan antara kepala dunia yang tergabung dalam aliansi. Dan kuliah sihir yang ada di Pablo Hitara juga bisa diikuti oleh murid manapun. Sasa, Misa, dan semua murid pun menuju penginapan untuk istirahat. Dan untuk kelanjutannya, tunggu video Mimin berikutnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas atau masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.